Perjamuan keluarga yang tampaknya damai ini sebenarnya memiliki arus bawah yang dalam. Raja Yu berhasil mengubah tempo sesuai keinginannya. Hal ini membuat seluruh klan Long menyimpan permusuhan terhadap Xiao Chen, menatapnya dengan dingin. Sementara Xiao Chen ada di sana, dia merasa agak aneh. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Ketika saudara laki-laki pertama Lan Luo melihat situasi ini, dia menggelengkan kepalanya dalam hatinya tetapi tetap diam. Long Yan, apakah kultivasi dan praktik para pengikut klan Long telah diabaikan pada hari-hari ketika aku tidak ada? Tepat saat perjamuan keluarga mendekati akhir, Markis Naga Terbang menatap saudara laki-laki pertama Lan Luo dan menanyainya dengan suara serius. Sejak awal dinasti, klan Long saya telah terkenal dengan para prajuritnya. Kami tidak pernah melupakan ajaran para leluhur kami. Tuan Ayah, Anda dapat memeriksa kami kapan saja. Para pengikut klan Long tidak pernah mengendur atau bahkan berani melakukannya, jawab Lan Yan dengan percaya diri tanpa gugup. Markis Naga Terbang mengangguk puas. Setiap orang dilahirkan dengan bakat, kemampuan pemahaman, dan dasar yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan hal-hal ini, dan aku juga tidak mengharuskannya. Anggota klan panjangku boleh saja memulai dengan buruk, tetapi kita tidak boleh memiliki orang malas. Markis Naga Terbang melihat sekeliling sebelum memusatkan perhatiannya pada Long Yan. Kemudian, dia melanjutkan, setelah perjamuan keluarga, aku akan menguji semua orang di lapangan latihan. Mereka yang bisa menarik perhatianku akan diberi hadiah. Namun, jika sebaliknya, aku tidak akan menghukum mereka. Aku hanya akan menghukummu, Long Yan. Long Yan menurut, tidak memedulikan persyaratan ketat ini. Ketika para murid klan panjang di aula mendengar apa yang dikatakan Markis Naga Terbang, mereka menunjukkan ekspresi gembira, penuh dengan antisipasi. Setiap orang memiliki hati yang kompetitif. Selain itu, ada hadiah potensial dari Markis Naga Terbang. Akan sulit untuk tidak merasa gembira. Raja Yu dan Xiao Chen, kalian juga akan ikut, kan? Markis Naga Terbang melihat Xiao Chen dan Raja Yu, mengeluarkan undangan. Meskipun kata-kata ini terdengar santai dan mudah, nadanya menghalangi penolakan. Dengan senang hati aku akan melakukannya. Ayahku selalu mengatakan kepadaku bahwa Markis Naga Terbang sangat ketat dengan ajaran keluarganya. Kau telah menjadi pilar utara selama bertahun-tahun. Aku akan memastikan untuk mematuhinya dengan saksama. Monark Yu tersenyum tipis, menatapnya dengan tenang. Xiao Chen berpikir sejenak. Dia telah bersiap untuk pergi setelah jamuan keluarga selesai. Namun, undangan Markis Naga Terbang membuat segalanya menjadi sulit baginya. Xiao Chen, Luo petik terbalik telah memberitahuku tentang masalahmu. Aku menghubungi kepala biara kuil roh tersembunyi tadi malam. Mereka akan mengirim orang untuk datang dan menjemput biksu kecil Yan Chen. Pada saat yang sama, mereka memintaku untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka kepadamu dan bahwa kuil roh tersembunyi berutang budi padamu. Markis Naga Terbang berkata dengan lembut, dia sepertinya telah menebak apa yang dipikirkan Xiao Chen. Ketika Markis Naga Terbang mengatakan itu, dia mengejutkan semua murid klan panjang. Mereka semua mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan yang ekstrim. Kata-kata Raja Yu telah menyebabkan kesan mereka tentang Xiao Chen menurun. Mereka semua merasa bahwa Xiao Chen hanyalah orang desa yang baru di alam besar pusat. Selain itu, Xiao Chen tidak memiliki sekte dan faksi. Tidak perlu terlalu memperhatikannya. Ada terlalu banyak orang seperti itu. Di seluruh alam seribu besar, semua orang menganggap alam besar pusat sebagai tempat yang mulia. Ini adalah pusat zaman bela diri. 4 dinasti, banyak kerajaan, dan penguasa mengarahkan arah zaman bela diri dari sini. Sebagai keluarga Markis Naga Terbang dari dinasti Yanwu, mereka memiliki tujuan yang tinggi dan sulit dikritik. Ini karena mereka memiliki modal untuk melakukannya. Kemanapun mereka pergi di luar Central Grid Realm, mereka semua akan dapat menerima perlakuan tingkat tertinggi. Namun, saat ini, sebuah kata santai dari Markis Naga Terbang mengejutkan mereka. Kepala biara kuil roh tersembunyi Sekte Buddha, seseorang yang tidak peduli dengan hal-hal duniawi, benar-benar mengatakan bahwa kuil roh tersembunyi berutang budi kepada Xiao Chen. Selain kekuatan kepala biara, kuil roh tersembunyi sendiri adalah keberadaan yang melampaui sekte peringkat 7. Itu memiliki sejarah yang lebih panjang daripada dinasti.
Anggota klan Long secara alami terkejut mendengar bahwa tanah suci seperti itu benar-benar mengakui berutang budi kepada Xiao Chen. Pada saat yang sama, mereka semua merasa tidak yakin. Bagaimana orang seperti itu bisa membuat kuil roh tersembunyi berutang budi padanya? Semua orang di sini adalah orang-orang yang sombong. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka tidak bisa menahan perasaan kompetitif. Bahkan ekspresi tenang Monarch Yu pun menunjukkan sedikit perubahan. Saat dia melihat Xiao Chen, wajahnya tampak agak aneh. Tuan datang. Hehe, ini benar-benar hebat. Biksu kecil itu telah menatap makanan dan anggur lezat di atas meja, yang tidak dapat dia nikmati, yang bisa dia lakukan hanyalah meneteskan air liur. Mendengar berita itu, dia merasa sangat gembira dan bahagia. Mengingat situasinya, Xiao Chen tidak dapat menolak undangan Markis dan hanya bisa menyetujuinya. Perjamuan keluarga berakhir, dan sekelompok orang pergi ke tempat latihan Markis Residence. Lapangan latihan harus sangat besar karena biasanya digunakan untuk melatih tentara dan merupakan instalasi militer utama. Namun, akan lebih akurat untuk menyebut lapangan latihan kediaman Markis sebagai lapangan pelatihan seni bela diri. Hanya saja Markis Naga Terbang, yang memerintah daerah ini, adalah jenderal yang ditunjuk istana kerajaan yang menjaga perbatasan. Semua anggota klan Long terbiasa melihat lapangan pelatihan seni bela diri ini sebagai lapangan latihan. Ini juga karena karakter Markis Naga Terbang. Sepanjang jalan, Long Yan sengaja memperlambat langkahnya untuk berjalan bersama Xiao Chen. Xiao Chen, apakah kamu tahu mengapa ayahku secara khusus mengundangmu ke perjamuan keluarga? Xiao Chen telah lama memperhatikan keanehan itu. Jika Markis Naga Terbang ingin bertemu dengannya, mereka bisa bertemu secara pribadi. Tidak perlu bertemu selama perjamuan keluarga. Namun, Xiao Chen tidak keberatan, jadi dia tidak menanyakannya. Karena Long Yan bersedia menjelaskan, itu akan bagus. Bisakah saudara Long menghilangkan keraguanku? Tatapan Long Yan tertuju pada Raja Yu. Pada saat ini, Monarch Yu mengatakan sesuatu kepada Lan Luo. Ekspresinya tampak tulus, tetapi Lan Luo tidak pernah menanggapi dengan hangat. Monarch Yu, benar, itu karena Monarch Yu. Dia adalah putra seorang adipati, kerabat kaisar. Dia memiliki identitas yang mulia, dan kemampuan pemahaman serta bakatnya bahkan lebih luar biasa. Dia tampak santai dan memiliki reputasi yang baik. Lalu, tidak ada lalu. Long Yan tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi, langsung pergi. Ini membuat Xiao Chen semakin bingung, membuatnya sedikit mengernyit. Kakak, orang ini pasti melakukannya dengan sengaja, berhenti di tengah jalan. Tidak ada yang lebih menyebalkan dari itu, kata biksu kecil itu, merasa frustrasi. Xiao Chen berkata dengan lembut, santai saja. Kami akan menangani situasi saat ini. Aku tidak akan tinggal lama di sini. Setelah mengantarmu pergi, aku akan segera pergi. Xiao Chen mengabaikan banyak hal, tidak memedulikannya. Ketika semua orang mencapai tempat latihan, para murid klan Long dengan tidak sabar mencari senjata yang cocok untuk mereka dan mulai berlatih. Lang Yan menemani ayahnya di panggung tinggi, mengamati penampilan para murid klan Long di bawah. Semua murid klan Long memang luar biasa. Xiao Chen melihat sekeliling. Kultivator tingkat terendah di sini setidaknya adalah Star Venerate tahap awal. Banyak yang bahkan merupakan Star Venerate tahap akhir. Sedangkan untuk Long Yan, Xiao Chen memperkirakan bahwa ia telah menembus batasan Star Venerate dan menjadi Holy Venerate, karena usianya yang lebih tua. Ia adalah bakat yang luar biasa di antara murid-murid klan Long yang luar biasa. Xiao Chen secara kebetulan menemukan lapangan panahan di tempat latihan, di mana beberapa murid klan Long saat ini menggunakan busur untuk menembakkan anak panah. Lapangan panahan ini agak rumit. Ada formasi di tanah yang meningkatkan atau menurunkan gravitasi, yang merupakan ujian besar bagi kekuatan pemanah. Lapangan panahan juga dapat mensimulasikan segala macam lingkungan yang keras, langit berbintang, laut terlarang, tanah lava, gletser, dan masih banyak lagi yang dapat dicapai dengan mudah. Keterampilan memanah yang hebat. 10 poin lagi. Catatan TL, dalam memanah, papan target sebenarnya memiliki 11 cincin, tetapi titiknya hanya berkisar dari 1 hingga 10. Satu titik dimulai dari cincin terluar dan setiap cincin lebih jauh memiliki 1 titik lagi. Namun, cincin terdalam kedua sudah 10 poin.
Sedangkan untuk cincin terdalam, juga 10 poin. Jadi apa tujuan membedakannya? Hanya cincin terdalam yang disebut bullseye, dan itu adalah salah satu metode untuk menentukan hasil seri. Itu tidak berdampak pada penilaian. Bahasa Mandarin untuk 10 poin di sini secara harfiah adalah, cincin ke-10, bullseye berbeda, secara harfiah diterjemahkan sebagai, jantung papan, atau pusat papan. Luar biasa. Kakak ketiga benar-benar sesuai dengan reputasimu sebagai pemanah terbaik di antara murid-murid klan Longku. Keterampilan memanahmu meningkat. Bahkan di bawah gravitasi 20 kali lipat, kamu masih dengan mantap mencetak 10 poin dari jarak 10 km. Para murid klan Long mengelilingi seorang pemuda, memujinya tanpa henti. Tepat pada saat ini, Monarch Yu dan pengawalnya berjalan mendekat. Kelompok itu segera menghasut Monarch Yu untuk menembak juga. Mereka yang memiliki garis keturunan klan kerajaan harus terampil dalam 6 seni Konfusianisme sejak kecil. Aku percaya keterampilan memanah Monarch Yu pasti luar biasa. Catatan TL, 6 seni Konfusianisme adalah ritus etika, musik, memanah, mengendarai kereta perang, kaligrafi, literasi, dan matematika. Kakak ketiga Lan Luo, Long Hua, juga berkata dengan kagum, itu benar. Monarch Yu, mari kita lihat dan perluas wawasan kita. Monarch Yu menjawab dengan lembut, aku belum menguasai keterampilan ini dan tidak berani mempermalukan diriku sendiri di sini. Feng Tian, tunjukkan pada murid-murid klan Long apa yang mampu kamu lakukan. Aku patuh. Seorang pengawal berjalan keluar dari belakang. Kemudian, dia mengambil busur dari Long Hua. Setelah menemukan pijakan yang stabil, dia dengan santai menembakkan anak panah. Sebuah pekikan melengking terdengar, dan angin kencang bertiup di seluruh lapangan latihan, menarik perhatian semua orang. Boom! Anak panah ini langsung menghancurkan papan target, yang dibuat khusus dengan bahan-bahan ilahi. Anak panah itu terus melengking saat terbang 10 km lagi dan mengenai papan target kedua. 10 poin. Pertunjukan keterampilan kecil ini mengejutkan semua orang. Maaf, aku merusak papan target klan Longmu. Feng Tian tampak sedikit sombong saat mengembalikan busur itu kepada Long Hua yang agak putus asa. Saat Long Hua memegang busur itu, ia tampak kecewa dan frustrasi. Sebelumnya, Monarch Yu berkata bahwa ia belum menguasai keterampilan itu dan tidak berani mempermalukan dirinya sendiri. Namun, ia dengan santai mengirim pengawal, dan itu menghasilkan kemenangan mudah. Bukankah ini berarti bahwa Long Hua belum menguasai keterampilan ini tetapi masih berani mempermalukan dirinya sendiri di sini? Murid-murid Long Clan lainnya tidak berempati dengan Long Hua. Mereka hanya merasa lebih kagum pada Monarch Yu. Hanya pengawal itu saja yang sudah memiliki keterampilan seperti itu. Ini benar-benar menakjubkan bagi mereka. Monarch Yu tersenyum tipis dan berjalan ke area lain di lapangan latihan. Sekelompok murid Long Clan segera mengikuti. Sekarang, hanya Long Hua yang agak kesal yang tersisa di lapangan panahan yang kosong. Tepat ketika Long Hua ingin pergi karena frustrasi, ia menemukan bahwa orang lain telah muncul di lapangan panahan pada suatu saat. Xiao Chen memegang busur naga angsa yang disempurnakan khusus milik Long Clan dan menarik tali pengikatnya, mengujinya. Sejujurnya, Xiao Chen bukanlah seorang pemanah ahli. Dia tidak belajar memanah secara formal, hanya dari pengalaman. Yang dia miliki hanyalah beberapa trik yang tidak lazim. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen berada di lapangan memanah yang tepat, dan dia tidak terbiasa dengannya. Melihat cara Xiao Chen memegang busur, Long Hua mulai tersenyum. Dengan satu pandangan, jelas bahwa Xiao Chen adalah seorang amatir. Memang, ketika Xiao Chen melepaskan anak panah pertama, gravitasi menarik anak panah itu ke bawah di tengah jalan, dan anak panah itu bergoyang, lalu jatuh ke tanah. Tidak kusangka dia berani mempermalukan dirinya sendiri dengan keterampilan seperti itu. Long Hua tertawa mengejek saat dia berbalik. Tepat saat Long Hua hendak pergi, dia mendengar suara dang. Ini adalah suara anak panah yang mengenai sasaran, suara yang sangat familiar bagi Long Hua. Ketika Long Hua berbalik, dia menemukan bahwa anak panah kedua Xiao Chen telah mengenai sasaran tanpa penyimpangan sama sekali. Berdiri di samping, biksu kecil itu bersorak sambil bertepuk tangan. Dang, dang, dang. Setelah Xiao Chen membiasakan diri dengan busur naga angsa buatan khusus klan Long, semua anak panahnya mengenai sasaran.
Setiap anak panah mengenai nok anak panah sebelumnya dan membelah anak panah sebelumnya hingga tepat mengenai sasaran. Total ada 10 tembakan yang dilepaskan, setelah yang pertama, semua anak panah lainnya mengenai sasaran. Gerakan Xiao Chen sangat luwes dan halus. Ketika Long Hua melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah serius saat dia berkata, menjijikkan. Dia jelas terampil memanah, namun dia berpura-pura baru dalam hal itu di hadapanku. Dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, mencoba membuatku menjadi bahan tertawaan. Dia benar-benar orang yang berpikiran sempit dan sangat tidak tahu malu. Haha, dermawan kecil, kamu benar-benar sangat bodoh. Orang yang mengalahkanmu adalah orang yang sengaja menyembunyikan kekuatannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kakak laki-lakiku. Kakak laki-lakiku hanya baru dalam arena memanah dan tidak terbiasa dengan busur buatan khusus milik klan Longmu, kata biksu kecil itu dengan ekspresi jijik. Apa maksudmu? Long Hua bertanya, merasa bingung. Ketika biksu kecil itu melihat kebingungan Long Hua, dia tersenyum dan berkata, kau benar-benar cukup bodoh. Lihat saja, siapa dua orang yang bersama Monarch Yu sekarang. Long Hua menatap Monarch Yu dengan ragu. Dia melihat bahwa dua pengawal yang menemaninya sekarang adalah orang yang berbeda. Monarch Yu tiba di tempat para murid klan Long berlatih tombak. Tempat itu segera menjadi area tersibuk di lapangan latihan. Bukan hanya para murid klan Long yang berkumpul di sana. Bahkan para penjaga dan bawahan dari kediaman Markis pun ikut serta dalam kemeriahan itu. Orang lain mendorong Monarch Yu untuk menunjukkan keahliannya. Monarch Yu dengan rendah hati menjawab tetapi tetap tidak bergerak, malah meminta pengawalnya untuk melakukannya. Pengawal itu tampak biasa saja, tetapi keterampilannya dengan tombak sangat bagus. Bahkan ahli tombak terkuat di antara para murid klan Long tidak dapat bertahan lebih dari 10 gerakan di tangan orang itu. Banyak pengawal kediaman Markis yang ingin menguji diri mereka sendiri. Meski begitu, mereka hanya menunjukkan keunggulan keterampilan pengawal itu dalam menggunakan tombak. Long Hua berseru kaget, keterampilan tombak yang luar biasa. Ini. Dia sama sekali tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Ketika dia mencoba memikirkannya, masalah ini tampak mengejutkan. Biksu kecil itu menunjukkan ekspresi jijik di wajah bayinya. Kau masih tidak bisa mengatakannya. Ada banyak orang yang cakap di bawah raja itu. Orang yang kau lawan sebelumnya unggul dalam memanah. Orang itu jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan. Mereka adalah orang-orang yang sengaja dipersiapkan oleh raja itu. Kalau tidak, apakah kau pikir hanya salah satu pengawalnya yang memiliki keterampilan memanah yang menakutkan seperti itu? Kenapa? Long Hua bertanya, masih bingung. Mengapa Raja Yu menemukan seorang pemanah ahli untuk menginjak-injaknya tanpa alasan sama sekali? Long Hua awalnya tidak percaya. Namun, dia melihat Raja Yu berjalan-jalan di sekitar lapangan latihan dan dengan santai mengeluarkan pengawal yang kuat. Biksu kecil itu mengerutkan kening dan menatap Xiao Chen, yang ada di sampingnya. Wajahnya yang bersih dan oval memiliki ekspresi bodoh saat dia bertanya, kakak, kenapa? Xiao Chen kembali tepat sasaran. Ia merasa bahwa tempat latihan ini cukup berguna. Jika ia berlatih di sini selama sebulan, keterampilan memanahnya yang biasa-biasa saja akan meningkat pesat. Kemudian, jika ia mencari guru untuk membimbingnya dan menjadi pemanah ahli, mungkin saja ia bisa menjadi seorang Grandmaster. Dasar anak nakal, ternyata kau juga tidak tahu, Long Hua bergumam pelan. Kemudian, Long Hua menghampiri Xiao Chen dan bertanya, apa sebenarnya alasannya? Xiao Chen menyingkirkan busur naga angsa dan melirik Monarch Yu. Di sana, suasana ramai dan berisik. Sesekali, orang-orang meneriakkan pujian. Mungkin membangun antisipasi. Apa? Xiao Chen menjelaskan, termasuk bawahan dari kediaman Markis dan para murid dengan nama keluarga yang berbeda, seharusnya ada beberapa ribu orang di tempat latihan ini. Semua orang ingin melihat kekuatan Monarch Yu, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia hanya meminta pengawalnya untuk bergerak, untuk mengejutkan orang banyak dan mendorong mereka untuk menyanyikan pujiannya. Semakin banyak orang ingin dia bergerak, semakin dia tidak akan melakukannya. Dia hanya akan menggunakan pengawalnya untuk membangkitkan minat semua orang. Apa yang ingin kamu lihat sekarang? Long Hua menjawab tanpa harus berpikir, tentu saja, aku ingin melihat kekuatan pribadi Monarch Yu. Bahkan para pengawalnya sangat luar biasa.
Sebagai tuan mereka, dia seharusnya lebih kuat. Itu benar. Itulah antisipasi yang coba dia bangun. Dia ingin membawa antisipasi semua orang ke puncak. Sebenarnya, ada hal lain yang kamu nantikan di dalam hatimu. Meskipun pengawalnya luar biasa, dia mungkin tidak sehebat itu. Kamu juga menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Xiao Chen tampak tanpa ekspresi, raut wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Dia tampaknya dapat melihat apa yang sedang terjadi di dalam hati manusia. Long Hua berkata dengan agak canggung, aku memang merasakannya sedikit. Setelah kalah telak, aku tentu saja merasa agak kesal. Xiao Chen tersenyum sambil berkata lembut, jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau tidak, saat dia bergerak nanti, kamu akan semakin putus asa. Inilah efek yang ingin dia capai. Setelah menaikkan emosi semua orang hingga ke puncak, dia akan bergerak sambil berpura-pura enggan melakukannya. Dia mencoba menghasilkan efek bahwa dia tidak ingin bergerak, tetapi saat dia melakukannya, itu akan mengejutkan semua orang. Ini akan mendorong pemujaan semua orang kepadanya ke tingkat yang baru. Itu bahkan mungkin membuat orang kehilangan semua harapan untuk mengalahkannya, menginspirasi kekaguman orang lain atas kekalahan mereka. Itu tidak mungkin. Long Hua tidak percaya. Kata-kata Xiao Chen memberinya pukulan yang cukup besar. Hati Long Hua yang murni merasa sulit menerimanya. Ini terlalu rumit. Saat ini, otaknya terasa sedikit pusing. Biksu kecil itu, yang bahkan tidak setinggi betis Xiao Chen, mengusap dagunya dan mengangguk. Kakak laki-laki benar-benar orang yang pintar. Dia segera melihat inti masalahnya. Raja Yu ini juga luar biasa. Aku harus mencoba langkah ini di masa depan. Kulit Long Hua memucat. Dia masih tidak percaya pada Xiao Chen, atau lebih tepatnya, dia tidak ingin mempercayainya. Dia bertanya, apakah dia harus menginjak-injak kita semua terlebih dahulu untuk membuat dirinya menonjol? Kenapa tidak? Dalam kurun waktu yang sama di era bela diri, generasi penerus hanya akan mengingat bintang yang paling terang. Bintang-bintang lainnya hanya dapat menghiasi langit malam, berfungsi sebagai latar belakang untuk membuat bintang yang paling terang menjadi lebih cemerlang dan mempesona, mengipasi kekaguman dan rasa kagum orang lain terhadap bintang yang paling terang. Begitulah jalan kultivasi bela diri. Mengapa tidak demikian dalam kenyataan juga? Xiao Chen menambahkan dengan acuh tak acuh, dari situasi saat ini, kamu hanya kurang beruntung karena berbagi tempat latihan yang sama dengannya. Namun, bahkan jika benar-benar ada orang yang berpikir seperti itu, apakah mereka akan melakukannya? Long Hua memikirkannya dengan saksama. Jika ini benar-benar benar, maka orang-orang di kediaman Markis tidak pandai merencanakan. Bahkan setelah orang lain dengan sengaja menggunakan mereka sebagai batu loncatan, mereka masih bersedia mengagumi pihak lain. Keberhasilan seorang jenderal dibangun di atas 10.000 mayat. Ini selalu terjadi sejak zaman kuno. Meskipun tampaknya kita jauh dari pepatah ini yang berlaku bagi kita, pada kenyataannya, itu terjadi setiap saat. Demi mencapai tujuan seseorang, apa saja batu loncatan dan trik. Setiap hari, setiap jam, setiap saat, ada seseorang yang menjadi batu loncatan bagi yang lain. Sial, Xiao Chen menarik kembali tali pengikatnya, dan anak panah itu mengenai sasaran lagi. Kemudian, dia menunjukkan senyum tipis. Aku dapat meningkatkan gravitasi menjadi 20 kali lipat sekarang. Aku sudah dapat sepenuhnya mengendalikannya menggunakan energi esensi sejati milikku. Jika Xiao Chen menggunakan busur pembunuh jiwa, bahkan pemanah setengah matang seperti dia tidak akan memiliki masalah untuk mencapai level pemanah ahli di bawah Monarch Yu. Ketika Long Hua mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, hawa dingin merambati tulang punggungnya. Apakah dunia ini benar-benar menakutkan? Sekarang, Long Hua sudah setengah mempercayainya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tapi apa tujuannya? Mengapa Monarch Yu melakukan ini? Xiao Chen melihat ke platform yang tinggi. Markis, Long Yan, dan eselon atas kediaman Markis semuanya memusatkan pandangan mereka pada Monarch Yu. Itu tidak bisa dihindari. Hampir semua dari ribuan orang di tempat latihan berkumpul di tempat Monarch Yu berada. Monarch Yu bagaikan pohon giok yang menghadap angin, mekar dengan indah. Namun, dia tidak sombong atau angkuh. Hanya pengawal di bawahnya saja yang sudah membuat semua orang memuji dan bersorak. Jika orang-orang di tempat latihan tidak memperhatikannya,
siapa yang harus mereka perhatikan? Mungkinkah batu loncatan yang menyendiri, bingung, dan kecewa di sudut-sudut itu? Orang-orang ini putus asa, kecewa, dan muram. Mereka semua dipenuhi dengan pikiran negatif. Dibandingkan dengan Monarch Yu yang ceria, siapa yang lebih suka diperhatikan? Jawabannya sangat jelas. Bakat-bakat luar biasa di antara para murid klan Long yang begitu bersemangat dan gembira selama perjamuan keluarga kini semuanya seperti Long Hua, putus asa dan kecewa, kesal. Bukan karena mereka tidak cukup hebat, melainkan karena mereka bertemu dengan Raja Yu yang bahkan lebih hebat. Ini adalah sesi latihan yang awalnya dipersiapkan untuk mereka. Dengan Raja Yu memainkan beberapa trik, karakter utamanya malah menjadi dirinya. Hal ini mengakibatkan Markis Naga Terbang dan eselon atas kediaman Markis mengarahkan pandangan dan perhatian mereka pada tubuhnya. Orang-orang ini telah melupakan tujuan awal dari sesi latihan ini. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Xiao Chen, bahkan jika Long Hua tidak mengerti semuanya, setidaknya dia mengerti kata-kata Xiao Chen. Namun, Long Hua masih hanya setengah percaya padanya. Dia merasa bahwa kata-kata Xiao Chen terlalu dibesar-besarkan dan tidak terlalu realistis. Tiba-tiba, Raja Yu tampaknya telah memperhatikan Xiao Chen dari kejauhan. Kemudian, dia dengan santai mengucapkan beberapa kata pujian. Kakak Xiao, keterampilan memanahmu tidak buruk. Semua mata di lapangan latihan segera beralih ke Xiao Chen, bersama dengan Raja Yu. Saat Monarch Yu berbicara, dia berjalan mendekat dengan sangat wajar, dan yang lainnya segera mengikuti. Monarch Yu, tunjukkan pada kami beberapa keterampilanmu, seseorang berteriak, segera menyebabkan keributan di antara para kultivator yang mengikuti di belakang Monarch Yu. Benar, benar, benar. Monarch Yu, kamu memiliki garis keturunan klan kerajaan. Kamu pasti terampil dalam 6 seni Konfusianisme. Keterampilan memanahmu benar-benar luar biasa. Tunjukkan saja sedikit pada kami. Mari kita lihat betapa hebatnya keterampilan memanah klan kerajaan. Tunjukkan pada kami keterampilanmu. Setelah melihat pengawal Monarch Yu bergerak beberapa kali, orang-orang ini sudah tercengang kapan dia akan benar-benar menunjukkan kekuatannya. Dia tetap diam beberapa saat, lalu berkata seolah-olah sedang berada di tempat, memanah bukanlah keahlianku. Jadi, jika aku mempermalukan diriku sendiri, tolong maafkan aku. Hebat, hebat, hebat. Kerumunan itu sangat gembira. Monarch Yu akhirnya akan bergerak. Banyak pengikut klan Long dan bawahan kediaman Markis semuanya merasa bersemangat. Saudara Xiao, jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya menggunakan busur di tangan Anda? Monarch Yu bertanya dengan lembut, menunjukkan sikap rendah hati. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang saat ia dengan santai menyerahkan busur naga angsa kepada pihak lain. Hanya Long Hua yang merasa terguncang dan terkejut. Ia tertegun tak bisa berkata-kata. Xiao Chen benar-benar tepat sasaran. Itu berjalan persis seperti yang ia katakan. Tampaknya tidak ada kepura-puraan. Didorong oleh orang banyak, Monarch Yu tampak tak berdaya dan agak enggan bergerak. Bukannya aku ingin pamer, kalian semua yang memaksaku. Ini, seberapa licik ini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Terlebih lagi, Xiao Chen sudah tahu ini sejak lama. Long Hua merasa penasaran. Dia bertanya-tanya, jika Monarch Yu tahu bahwa Xiao Chen sudah tahu apa yang sedang dia lakukan, ekspresi apa yang akan ditunjukkan Monarch Yu. Monarch Yu mengambil busur dari tangan Xiao Chen dan memberi instruksi dengan acuh tak acuh, naikkan gravitasi menjadi 40 kali lipat. Kata-kata santai Monarch Yu mengejutkan semua orang hingga menghirup udara dingin. Long Hua merasa agak terkejut. Dia sering berlatih memanah dan secara alami mengetahui perbedaan antara gravitasi 40 kali lipat dan gravitasi 20 kali lipat. Ada perbedaan besar antara keduanya, bukan hanya penggandaan gravitasi yang sederhana. Gravitasi 20 kali lipat sudah sangat dibesar-besarkan. Ini hanyalah persyaratan ketat dari kediaman Markis. Sedangkan untuk klan dan faksi lain, fondasi dasar yang biasa hanya membutuhkan gravitasi 10 kali lipat. Keterampilan memanah seperti Long Hua akan sangat dipuji di tempat lain. Namun, tindakan Monarch Yu agak menakutkan, terutama bagi para ahli di bidang ini. Para pemanah yang mengetahui perbedaan antara gravitasi 20 kali lipat dan 40 kali lipat akan lebih terkejut lagi. Bahkan jenderal yang mengikuti Markis Naga Terbang di panggung tinggi merasa sedikit terkejut.
Dia berkata dengan lembut, Tuan Markis, jika Raja Yu dapat mencetak 10 poin, keterampilan memanahnya seharusnya setara dengan 10 besar di pasukan kita. Yang terpenting adalah dia masih sangat muda. Ini memang menakutkan. Sebagai kerabat kaisar, dia secara alami memiliki warisan yang mulia, tetapi dia tidak sombong, mampu menenangkan diri untuk berkultivasi. Itu adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Penampilan Raja Yu mendapatkan evaluasi yang baik dari eselon atas kediaman Markis. Lan Luo, yang duduk di samping Long Yan di panggung tinggi, menoleh, jelas tidak senang. Dia merasa bahwa Raja Yu ini memiliki dendam terhadap Xiao Chen. Melihat Xiao Chen menggunakan busur, dia ingin mengalahkan Xiao Chen. Luo petik terbalik apa pendapatmu tentang Raja Yu? Markis Naga Terbang tidak menjawab bawahannya. Dia menoleh dan berbicara kepada Lan Luo, menunjukkan sedikit kasih sayang di matanya. Lan Luo terdiam beberapa saat. Kemudian, dia menjawab dengan sederhana, kekuatan dan bakatnya tidak perlu dikatakan lagi. Bagaimana menurut ayah? Markis Naga Terbang tersenyum tipis dan tidak banyak bicara lagi. Teruslah menonton. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Long Yan memikirkan apa yang dikatakan ayahnya tetapi tidak dapat menangkap apa yang dimaksud ayahnya, tidak memahaminya. Di lapangan latihan, Monarch Yu menarik busur, menahan napas, dan fokus. Kemudian, Monarch Yu melepaskannya. Anak panah itu menjadi tidak terlihat saat melesat keluar. Meskipun gravitasi 40 kali lipat, anak panah itu tetap mengenai sasaran tepat 10 km jauhnya. Setelah menembus papan target, ekornya terus bergetar. Suara itu membuat gendang telinga semua orang berdenging. Monarch Yu berhasil tampil menonjol dan mengejutkan semua orang. Di bawah pengaruh gravitasi 40 kali lipat, bahkan seorang ahli Star Venerate tahap akhir pun akan kesulitan mengeluarkan keunggulan mereka dalam hal kecepatan. Bahkan Holy Venerate pun akan sedikit terpengaruh dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Namun, Monarch Yu hanya menggunakan Ghost Dragon Bow biasa dalam keadaan seperti itu dan dengan kuat mengenai sasaran dari jarak 10 km. Kemudian, Monarch Yu menyerahkan busur itu kepada Xiao Chen dan bertanya dengan lembut sambil tersenyum, Saudara Xiao, apakah kamu tertarik untuk berkompetisi? Karena kamu bisa mendapatkan bantuan dari Hidden Spirit Temple, aku yakin Saudara Xiao pastilah seseorang yang luar biasa. Benar, bersainglah. Bersainglah. Tepat pada saat ini, tepat setelah Monarch Yu menginspirasi kekaguman dari yang lain, sarannya segera mendapatkan dukungan dari banyak murid Long Clan. Para murid Long Clan sudah memusuhi Xiao Chen selama perjamuan keluarga. Sekarang, sepertinya Monarch Yu bersedia membela mereka. Selain itu, mereka juga akan dapat melihat kekuatan Monarch Yu. Ini memang sesuatu yang baik. Ada apa? Kau tidak takut, kan? Longbo memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejek Xiao Chen. Wosh, wosh, wosh. Seketika, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh tempat latihan terfokus pada Xiao Chen. Tatapan mata ini mengandung ejekan, penghinaan, dan dingin, yang membuat keterasingan yang tak tertahankan. Banyak rencana Monarch Yu telah berhasil mengisolasi Xiao Chen di kediaman Markis. Namun, Xiao Chen memiliki kondisi mental yang sangat kuat, jauh dari apa yang dapat dibayangkan oleh sekelompok orang ini. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, bukan tidak mungkin bagiku untuk bersaing. Namun, kau harus bertaruh. Taruhan. Monarch Yu bersukacita dalam hatinya. Cahaya terang bersinar di matanya saat dia berkata dengan serius, jika aku kalah darimu, aku akan menyetujui satu permintaan darimu. Setuju. Xiao Chen memiliki rencananya sendiri di dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, dia memilih untuk ikut bermain. Atas persetujuan Xiao Chen, Monarch Yu tertawa liar di dalam hatinya. Dia telah menunggu kesempatan ini dan membuat Xiao Chen menyetujuinya. Apa yang kita pertaruhkan? Selama kamu menang dalam suatu hal, itu akan dianggap kekalahanku. Namun, jika kamu kalah, kamu harus menyetujui permintaanku juga. Monarch Yu memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Kekuatan seorang penguasa menyebar dari tubuhnya. Keberuntungan dinasti tak kasat mata yang melayang di atas kepalanya menyebar, bersama dengan kekuatan penguasa ini. Kekuatan dinasti tirani segera berubah menjadi kuno, jauh, dan mulia, tampak seperti sejarah puitis dan mengejutkan semua orang.
Sepertinya yang dihadapi semua orang bukanlah monark Yu sendirian, melainkan sebuah dinasti kuno, yang dapat merobek sudut yang tidak penting sesuka hati. Aura monark Yu tampak sangat mengerikan. Orang-orang yang berdiri cukup dekat dengan monark Yu terdorong mundur oleh kemunculan tiba-tiba kekuatan dinasti tersebut. Mereka tidak berani menatap lurus ke arahnya. Kekuatan dinasti. Monark Yu adalah putra seorang adipati. Dia memiliki garis keturunan klan kerajaan. Ketika dia menjadi serius, dia akan benar-benar berubah. Beberapa orang merasa terkejut. Saat mereka menatap monark Yu, mereka sudah menatapnya. Xiao Chen mengamati dengan saksama. Dia merasakan luasnya dan kekunoan sebuah dinasti. Monark Yu ini menggunakan kurang dari 1/1 darinya, dan dia sudah bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Akumulasi sebuah dinasti memang mengerikan. Pada saat yang sama, Xiao Chen berpikir dalam hati, monark Yu ini terlalu serius tentang ini. Mungkinkah dia melakukan semua itu dengan tujuan akhir menginjak-injakku di depan semua orang? Bagaimana tepatnya aku menyinggung pihak lain, hingga dia mengambil tindakan seperti itu? Dengan pemikiran ini, Xiao Chen tampak serius dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi serius. Jika monark Yu ini ingin menggunakannya sebagai batu loncatan seperti yang telah dilakukannya dengan yang lain, untuk memajukan tujuannya sendiri, maka dia telah menargetkan orang yang salah. Ekspresi Xiao Chen berubah sedikit dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya keterampilan memanah monark Yu cukup bagus. Mari kita bersaing dalam hal itu, kalau begitu. Mari kita lihat keterampilan memanah siapa yang lebih baik. Orang ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Monark Yu hanya menunjukkan sedikit keterampilannya sebelumnya. Meskipun pada gravitasi 40 kali lipat, dia masih dengan mudah mengenai sasaran. Jelas, dia telah menahan diri untuk berpikir bahwa orang ini mengambil inisiatif untuk bersaing dalam memanah. Apakah seekor unta menendang kepalanya? Dia benar-benar bodoh. Haha. Kata-kata penghinaan terdengar. Banyak murid klan Long dan bawahan kediaman Markis memandang Xiao Chen, merasa ada yang salah dengan pikirannya. Dia telah diberi kesempatan untuk memilih bidang kompetisi. Untuk berpikir bahwa dia menyarankan salah satu kekuatan monark Yu. Bersaing dalam memanah denganku. Monark Yu tertegun sejenak kemudian, dia tertawa, sesuai keinginanmu. Pria, tingkatkan gravitasi 10 kali lipat lagi. Boom! Gravitasi di lapangan panahan mencapai 50 kali lipat yang mengerikan. Di bawah formasi ini, ruang bahkan terpelintir. Dalam keadaan seperti itu, akan menjadi jauh lebih sulit untuk mengenai sasaran. Yang membuat segalanya menjadi lebih sulit adalah bahwa anak panah harus melakukan perjalanan melalui ruang yang terpelintir dan masih mengenai sasaran. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Raja Yu ini luar biasa. Jika dia masih bisa mengenai sasaran tepat di bawah gravitasi 50 kali lipat, bakatnya dalam memanah sungguh mengerikan. Tindakan Raja Yu mengejutkan semua orang. Bahkan para pemuja suci mungkin akan jatuh di bawah gravitasi 50 kali lipat. Mereka akan merasa sulit untuk membebaskan diri. Jika Raja Yu masih bisa mengenai sasaran tepat di bawah keadaan seperti itu seperti mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh para pemuja suci. Raja Yu memegang busur naga angsa dan berteriak. Dia menarik tali busur, dan kekuatan dinastinya terus melambung. Boom! Kekuatan dinasti akhirnya berubah menjadi untaian ki naga emas. Itu terbang ke langit, dan awan di sana semuanya berhamburan. Tutupan awan menghilang, dan alam semesta yang luas dengan bintang-bintang menghiasi langit tiba-tiba muncul. Ketika seseorang melihat ke kejauhan, seseorang dapat melihat langit yang penuh dengan bintang. Raja Yu menggunakan kekuatan dinastinya untuk menopang dirinya sendiri dan membersihkan semua awan di surga. Ini menciptakan fenomena misterius pembalikan matahari dan siang. Meskipun saat itu siang hari, seseorang dapat melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di langit. Bintang-bintang di atas Central Grid Realm tampak sangat terang. Apa artinya menjadi pusat? Itu berarti bahwa itu adalah pusat alam semesta, dari langit berbintang, karena Grid Thousand Realms menjadikannya sebagai asal-muasal. Gugusan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya. Pada saat ini, Monark Yu memberi kesan bahwa dia adalah satu-satunya cahaya di antara lautan manusia, orang yang menjadi pusat perhatian semua orang. Wosh!
Monark Yu tiba-tiba melepaskan, dan bintang-bintang di langit memancarkan cahaya terang. Cahaya bintang yang tak terbatas turun langsung ke bawah. Anak panah yang ditembakkan seperti pelangi yang menembus matahari, berubah menjadi seberkas cahaya prisma yang cemerlang. Semua yang menghalanginya akan tersapu. Itu tak terkalahkan saat melesat lurus ke depan. Ruang yang terpelintir tidak memengaruhi anak panah sama sekali. Boom! Pada saat berikutnya, suara keras terdengar. Papan target yang terbuat dari bahan ilahi yang berharga langsung hancur. Gelombang kejut dari anak panah ini sedikit mengguncang seluruh lapangan latihan. Pemandangan ini mungkin membuat banyak orang yang lebih lemah merasa ngeri. Seluruh tubuh Monark Yu tampak cerah dan cemerlang, seperti dia adalah seorang penguasa yang berdaulat. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar, dan cahaya bintang mengelilinginya. Monark Yu tersenyum dingin dan melemparkan busur naga angsa dengan kasar ke arah Xiao Chen. Dia berkata dengan dingin, "Bagaimana kamu bisa bersaing denganku dalam memanah? Aku ingin melihat bagaimana tepatnya kamu bisa mengalahkanku." Wosh! Xiao Chen menangkap busur itu, dan kekuatan yang terkandung di dalam busur itu mengguncang sekeliling, menimbulkan angin kencang. Semua orang merasakan kemarahan dan penghinaan Monark Yu. Pada saat ini, auranya mencapai puncaknya sejak melangkah ke kediaman Markis. Jelas Monark Yu yang bersikap kasar. Namun, orang-orang yang hadir hanya merasa bahwa Xiao Chen seharusnya tidak menantangnya. Monark Yu telah menunjukkan bahwa keterampilan memanahnya sudah sangat kuat. Namun, Xiao Chen sengaja memilih barang ini. Ini hanya mencari masalah. Bagaimana aku mengalahkanmu? Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Tentu saja, dia sudah punya rencana tentang cara memenangkan taruhan ini. Karena Xiao Chen menyarankan panahan, tentu saja dia memiliki keyakinan untuk mengalahkan pihak lain. Cahaya terang di tubuh Monark Yu perlahan memudar. Awan di langit perlahan berkumpul kembali. Pemandangan matahari yang menyala-nyala bersama bintang-bintang menghilang. Semua orang menyaksikan Xiao Chen menerima busur naga angsa dan menariknya kembali. Mereka ingin melihat kemampuan apa yang dimilikinya sehingga dia yakin dapat mengalahkan Monark Yu. Tentu saja, selain Lan Luo dan Markis Naga Terbang di panggung tinggi, tidak ada seorang pun di lapangan latihan yang merasa bahwa Xiao Chen dapat menang. Ini termasuk Lan Yan, yang memiliki kesan baik tentang Xiao Chen. Dia juga menggelengkan kepalanya dalam hati. Dengan garis keturunan klan kerajaan, sebagai putra seorang adipati, Monark Yu menerima perlindungan keberuntungan dinasti sejak dia lahir. Selain itu, dia juga menikmati sumber daya klan kerajaan. Titik awal dan keadaannya memang patut ditiru. Bahkan sebagai putra pertama Markis Naga Terbang, Long Yan juga iri padanya. Yang lebih penting, anak panah yang ditembakkan Raja Yu memang mengejutkan. Rasanya menakutkan. Seorang yang mulia suci tidak akan berani lengah terhadap anak panah seperti itu. Long Yan, yang tahu mengapa Raja Yu harus menginjak-injak Xiao Chen, tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Ada apa? Kamu tidak berani, atau kamu terlalu malu untuk bergerak? Jantung Long Bo berdebar-debar karena bahagia ketika dia memikirkan bagaimana Xiao Chen akan mempermalukan dirinya sendiri di hadapan semua orang. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengejek Xiao Chen. Haha, jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, akui saja kekalahan. Kalah dari Raja Yu tidak memalukan. Bagaimanapun, dia adalah kerabat kaisar. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang desa sepertimu. Benar sekali. Tidak disangka kamu benar-benar berani bersaing dengan Raja Yu. Jika itu aku akan langsung mengakui kekalahan. Raja Yu adalah orang yang murah hati. Dia mungkin tidak akan mempersulitmu. Akui saja kekalahan. Akui kekalahan. Mengaku kalah. Mengaku kalah. Mengaku kalah. Tiba-tiba, teriakan "mengaku kalah" bergema di seluruh lapangan latihan. Sebagian besar murid klan Panjang sudah yakin dengan keanggunan Raja Yu. Sekarang setelah mereka melihat gerakan kuat Raja Yu, mereka sudah dipenuhi dengan kekaguman yang luar biasa. Selain itu, Raja Yu telah membuat kesan yang baik pada semua orang sebelumnya. Hampir semua orang berdiri di pihak Raja Yu, menyerukan agar Xiao Chen mengakui kekalahan. Teriakan agar Xiao Chen mengakui kekalahan melonjak seperti ombak. Jika orang biasa menjadi sasaran pengucilan seperti itu, kondisi mental orang itu pasti sudah hancur, tidak dapat tetap tenang. Namun, Xiao Chen sangat pintar.
Lebih jauh lagi, dia juga sudah mengetahui permainan Monarch Yu. Dia hanya tidak menyangka bahwa orang yang ingin diinjak-injak Monarch Yu adalah dirinya sendiri. Tentu saja, dia tidak bisa menunjukkan perubahan apapun pada ekspresinya. Dia berkata dengan lembut, jika aku benar-benar tidak mampu mengalahkan musuh yang kuat, tidak masalah untuk mengakui kekalahan dan mengakui kekuranganku. Ketika Monarch Yu mendengar itu, dia tersenyum tipis dan berkata dengan murah hati, kakak Xiao agak bijaksana. Karena kamu sudah mengakui kekalahan, maka mari kita batalkan taruhannya. Lakukan saja sesuatu yang kecil untukku, dan itu akan berhasil. Apakah telingamu tersumbat atau otakmu rusak? Kakak laki-lakiku menertawakanmu karena melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu ingin dia mengakui kekalahan. Kamu jauh dari cukup baik untuk berpikir bahwa kamu bahkan tidak bisa mendengar itu. Kecerdasanmu benar-benar rendah. Kamu adalah raja yang tidak masuk akal. Haha, kata biksu kecil itu sambil memutar matanya saat dia bersandar di bahu Xiao Chen. Kata-kata kasar ini, bersama dengan wajah bayi biksu kecil yang lucu, membuat Monarch Yu marah, hampir membuatnya gila. Hal ini terutama terjadi pada tawa di bagian akhir. Monarch Yu hampir kehilangan ketenangan dan keanggunannya. Monarch Yu hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba mendengar suara yang tajam. Sebuah anak panah diam-diam melewati ruang yang terpelintir dan mengenai sasaran tepat 10 km jauhnya. Dibandingkan dengan aura Monarch Yu yang luas dengan kekuatan dinasti yang menyebar yang mendorong anak panah kuat yang membalikkan siang dan malam, anak panah Xiao Chen tampak biasa saja. Dia hanya menarik tali pengikatnya ke belakang dan melepaskannya. Kemudian, anak panah itu melesat keluar dan mengenai sasaran tepat. Rasanya seperti ruang yang terpelintir di depan dan gravitasi 50 kali lipat hanyalah hiasan. Bagaimana ini mungkin? Prestasi ini mengejutkan para pengikut klan Long. Satu jiwa yang tidak percaya berteriak, medan gravitasi mungkin tidak menyala. Aku akan mencobanya. Benar, kita harus mencobanya. Tidak seorang pun bisa menerima hasil seperti itu. Mereka semua bergerak dan menarik busur mereka untuk menembak. Pada akhirnya, anak panah yang mereka tembakkan jatuh ke tanah di ruang yang terpelintir atau menyimpang ke arah lain. Belum lagi tepat sasaran, tidak ada satu orang pun yang berhasil mengenai papan target. Kenyataan yang kejam itu mengejutkan para pengikut klan Long. Mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Xiao Chen hanyalah orang desa. Bagaimana dia bisa jauh lebih kuat dari mereka? Ini sama sekali tidak dapat diterima oleh mereka. Mereka dapat menerima Monarch Yu menjadi lebih kuat karena mereka dapat memahaminya. Monarch Yu adalah kerabat kaisar, putra seorang adipati, dia memiliki keberuntungan dinasti yang melindunginya. Wajar bagi Monarch Yu untuk menjadi lebih kuat dari mereka. Namun, apa yang dimiliki Xiao Chen? Xiao Chen tidak punya apa-apa. Dibandingkan dengan para murid klan Long, dia sama sekali tidak layak disebut. Namun, orang yang tidak berharga seperti itu bisa mengenai sasaran tepat padahal mereka bahkan tidak bisa menyentuh papan target. Tidak ada gunanya, sama sekali tidak berguna. Anak panah Monarch Yu sangat kuat dan mengguncang tempat itu, membalikkan siang dan malam. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tembakanmu. Jadi, kamu tetap kalah. Itu benar, kamu tetap kalah. Tembakanmu masih jauh dari sebanding dengan Monarch Yu. Dengan seberapa kuat tembakan Monarch Yu, bagaimana tembakanmu bisa dibandingkan? Para murid klan Long yang merasa agak tidak seimbang semuanya angkat bicara, meninggikan Monarch Yu dan merendahkan Xiao Chen. Mereka menolak untuk mengakui bahwa keterampilan memanah Xiao Chen lebih luar biasa daripada Monarch Yu. Hanya ekspresi eselon atas kediaman markis di platform tinggi yang berubah. Memang, kekuatan tembakan Xiao Chen tidak sebanding dengan Monarch Yu. Itu bahkan jauh dari sebanding. Tembakan Monarch Yu memanfaatkan kekuatan dinasti dan sudah dapat mengancam, bahkan melukai para seorang Holy Venerate. Namun, para ahli memiliki cara pandang mereka sendiri. Dalam hal kepraktisan, tembakan Xiao Chen jauh melampaui Monarch Yu. Kecepatan Xiao Chen melepaskan anak panahnya sangat cepat, tidak berbeda dengan melepaskan tembakan biasa. Di sisi lain, meskipun anak panah Monarch Yu tampak kuat, pada kenyataannya, ia menyimpan kekuatan untuk itu. Meskipun dapat mengancam seorang Holy Venerate, dalam pertarungan yang sebenarnya,
anak panah itu tidak mungkin mengenai Holy Venerate kecuali Holy Venerate sedang diduduki oleh seseorang. Namun, jika itu adalah Xiao Chen, pemandangan yang muncul di benak para petinggi ini adalah saat ia menggunakan teknik gerakannya untuk bergerak di udara sambil terus-menerus melepaskan anak panah. Hujan anak panah kemungkinan besar akan melukai seorang Holy Venerate. Jika keterampilan seperti itu dapat disebarkan di pasukan dan sekelompok pemanah dewa terbentuk, itu dapat sepenuhnya menyelesaikan kekhawatiran dalam berurusan dengan perbatasan. Tim seperti itu tidak akan terkalahkan. Lord Marquis. Para jenderal di belakang Markis Naga Terbang semuanya merasa bersemangat. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Tentu saja, Markis Naga Terbang tahu apa yang mereka pikirkan. Dia dengan acuh tak acuh mengangkat tangannya untuk mencegah kata-kata mereka. Para ahli melihat trik di balik kontes tersebut, tetapi para pengikut klan Long dan bawahan kediaman Markis semuanya tidak yakin. Berbagai diskusi muncul. Bagaimanapun, tembakan Xiao Chen tampak biasa saja dan tampaknya tidak sebanding dengan milik Raja Yu. Jika seseorang kalah, dia tidak kompeten. Oleh karena itu, dia adalah sampah. Sekelompok orang bodoh. Mengapa kalian berteriak begitu keras? Ada apa dengan keributan ini? Jika kalian mampu, maka lakukanlah. Jika raja itu, siapa namanya, tidak yakin akan hal itu, dia dapat mencobanya, lihat apakah dia dapat melakukannya seperti yang dilakukan kakak laki-lakiku, dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Biksu kecil itu berbicara dengan jujur. Dia ingin melindungi Xiao Chen dan dengan keras membantah orang-orang itu. Haha, aku tidak yakin akan hal itu, tetapi aku tidak akan mencobanya. Apa yang dapat kau lakukan padaku, bayi kecil? Karena tidak ada yang bisa melakukannya sebelumnya, tentu saja, tidak ada yang bisa melakukannya sekarang. Oleh karena itu, mereka tidak akan benar-benar mencobanya. Namun, mereka tidak yakin akan hal itu, jadi mereka menggunakan keunggulan jumlah mereka untuk mengejek biksu kecil itu. Sial, yang menjawab kerumunan itu adalah anak panah kedua Xiao Chen. Xiao Chen mengedarkan seni hati surgawi, dan api hati di ujung jarinya menyatu dengan anak panah itu. Kemudian, anak panah itu terbelah dan menembus anak panah sebelumnya, mengenai sasaran lagi. Ledakan. Namun, kali ini, ada Heart Flame. Kekuatan anak panah ini jelas lebih tinggi dari yang sebelumnya. Suara memekakkan telinga itu segera meredam kegaduhan dari banyak murid Long Clan. Boom! Anak panah ketiga melesat keluar. Kali ini, Xiao Chen menggunakan Heart Flame 10% lebih banyak. Ketika ujung anak panah itu mengenai papan, suara dari benturan itu terdengar lebih mengerikan. Itu seperti guntur tiba-tiba yang bergema ke segala arah. Seluruh tempat latihan bergetar hebat. Yang lebih mengerikan adalah bahwa kendali Xiao Chen atas Heart Flame telah mencapai tingkat yang sangat cerdik. Dia tidak merusak papan target. Namun, dia melepaskan kekuatan Heart Flame melalui papan target untuk mengintimidasi. Anak panah keempat, anak panah kelima, anak panah keenam. Xiao Chen meningkatkan jumlah Heart Flame setiap kali. Ledakan yang dihasilkan terus bertambah lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Ketika anak panah ketujuh melesat keluar, gelombang suara yang mengerikan melonjak keluar. Bangunan-bangunan di kediaman Markis bergetar hebat. Atap beberapa bangunan langsung runtuh. Adapun para murid klan Long di lapangan latihan, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, mereka tetap gagal. Gelombang suara membuat mereka memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, meronta-ronta tanpa henti. Mereka menutup telinga dan melolong kesakitan tanpa henti. Setelah anak panah ketujuh, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak yakin lagi. Semua orang hanya memiliki wajah ngeri saat melihat Xiao Chen. Mereka merasa marah tetapi tidak berani menunjukkannya, takut. Pada saat ini, sudah jelas keterampilan memanah siapa yang lebih baik. Jadi bagaimana jika ada seseorang yang tidak yakin akan hal itu? Xiao Chen menggunakan metode paling sederhana dan langsung untuk menjawab mereka yang tidak yakin. Siapa yang masih berani mengatakan bahwa mereka tidak yakin? Monarch Yu, yang tidak mengatakan apapun selama ini, menjadi pucat pasi. Dia berkata, bawa busur bulu putihku. Baik, Tuan Muda. Dengan sangat cepat, seorang pengawal membawa busur halus yang tampak seperti terbuat dari batu giok putih. Kemudian, dia meletakkannya di tangan Monarch Yu. Alat dawa warisan kelas puncak.
Seketika, ekspresi para pengikut klan Long berubah. Meskipun tidak ada aturan tentang busur apa yang harus digunakan dalam taruhan, jelas tidak benar bagi Monarch Yu untuk melakukan ini. Itu bahkan agak tidak tahu malu. Namun, mengingat status Monarch Yu, tidak ada yang mengatakan apapun. Monarch Yu memegang alat dao warisan kelas puncak di tangannya dan menarik tali busur, mengarahkannya ke langit. Boom! Seekor binatang buas yang terbang di langit yang jauh meledak seketika, hanya menyisakan gumpalan kabut darah. Gumpalan kabut darah tampak sangat menarik perhatian di langit yang cerah. Wosh! 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 Sosok Monarch Yu terus-menerus melesat saat ia melepaskan 6 anak panah berturut-turut. Setiap anak panah melesat jauh dan membunuh seekor binatang buas Star Venerate tahap akhir. Membunuh seekor binatang buas dari jarak 10 km. Pemandangan yang mengerikan itu sangat mengejutkan semua orang. Wosh! Tembakan ketujuh Monarch Yu sangat kuat, membuat pembalikan siang dan malam muncul kembali. Kekuatan dinasti menyebar dari tubuhnya lagi, dan cahaya bintang mengelilingi tubuhnya. Anak panah itu tampak seperti pelangi yang melesat ke matahari. Kemudian, pekikan menyedihkan terdengar di udara. Bang! Setelah beberapa saat, seekor binatang buas dengan aura yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat dekat dengan level Holy Venerate, jatuh di tanah latihan, terkena anak panah. Binatang buas yang terluka parah itu tidak bisa bergerak. Namun, aura buasnya masih membuat para pengikut klan Long takut hingga melarikan diri jauh. Xiao Chen telah melepaskan 7 anak panah. Jadi, Monarch Yu juga melepaskan 7 anak panah. Lebih jauh lagi, yang ditembakkan Monarch Yu adalah binatang buas yang sangat cepat di langit. Papan target yang tidak bergerak tidak dapat dibandingkan dengan itu. Jelas, Monarch Yu ingin mengalahkan Xiao Chen. Setelah 7 tembakan, Monarch Yu tampak sedikit lelah. Dia menatap Xiao Chen dan berkata, busur bulu putih ini adalah hadiah yang diperoleh dari jasa militerku. Aku mendapatkannya dengan kemampuanku sendiri. Tentu saja, itu adalah bagian dari kekuatanku. Jika kamu memiliki harta, kamu dapat menggunakannya juga. Jangan katakan bahwa aku, Monarch Yu, menindasmu. Kata-kata ini terdengar benar dan mengejutkan. Sulit untuk membayangkan bahwa benar-benar ada orang yang tidak tahu malu dengan kulit tebal seperti itu. Ini hanyalah intimidasi yang terdengar hebat terhadap Xiao Chen karena tidak memiliki klan atau sekte yang kuat di belakangnya. Monarch Yu berkata dengan lembut sambil tersenyum dingin, aku adalah putra seorang adipati, kerabat kaisar. Aku adalah seorang raja. Kau jauh dari sebanding denganku. Mari kita lihat bagaimana kau akan menang. Aku hanya butuh 1 anak panah untuk menang. Xiao Chen mendengus dingin ketika awan telah berkumpul kembali dan pembalikan siang dan malam berakhir. Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Azure Dragon-nya dan membuka Grid Desolate Divine Eyes miliknya. Kemudian, Dragon Might melonjak dari tubuhnya. Dia menggunakan Dragon Might miliknya sendiri untuk menciptakan kembali pemandangan siang dan malam yang terbalik, tanpa bergantung pada kekuatan dinasti. Sepasang mata dewa itu menyapu tempat itu, tampak tak tertandingi. Tidak ada yang berani menatap matanya. Di tengah teriakan kaget, Xiao Chen mengeluarkan God Shadow Bow dan memasukkan semua energi jiwanya ke dalamnya, membakar Heart Flame-nya hingga batasnya. Xiao Chen menarik tali busurnya dan mengarahkannya ke langit. Wosh! Anak panah melesat keluar, dan tali busur bergetar. Retakan segera muncul di atas tanah bor, menyebar seperti jaring laba-laba. Namun, tidak ada yang memperhatikan itu. Semua orang fokus pada tembakan anak panah yang kuat. Anak panah itu terbang semakin jauh hingga menghilang dari pandangan semua orang. Kemudian, terdengar suara keras, mengejutkan seluruh kota naga terbang. Cahaya yang cemerlang dan menyilaukan bahkan lebih terang dari matahari meledak di langit berbintang di atas kota. Sebuah bintang tiba-tiba meledak. Cahaya cemerlang itu berlalu dalam sekejap. Pada saat berikutnya, pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi meteor yang memenuhi langit, melesat turun. Dengan tembakan anak panah puncak ini, Xiao Chen meledakkan sebuah bintang. Kekuatan sisa busur bayangan dewa menabrak semua orang di tanah bor dan membuat sebagian besar orang jatuh ke tanah, hanya menyisakan 1 orang yang berdiri dengan bangga. Kekuatan naga yang tak tertandingi, menguasai dunia dengan kekuatan. Saat anak panah ini melesat keluar, tidak perlu lagi membahas siapa yang menang atau kalah.
Pihak lain hanyalah putra bangsawan yang tidak penting. Tidak disangka dia berani bersaing dengan Xiao Chen dalam hal garis keturunan. Xiao Chen memiliki garis keturunan Azure Dragon kelas 8 yang tak tertandingi. Bahkan seorang pangeran dari dinasti itu mungkin tidak cukup untuk melakukannya jika dia tidak memiliki hubungan darah yang dekat. Tidak peduli apa motif Monarch Yu, dia telah memilih target yang salah dengan mencoba menggunakan Xiao Chen sebagai batu loncatan. Meteor jatuh dari langit saat busur bayangan dewa di tangan Xiao Chen mengguncang sekeliling. Tembakan ini langsung meledakkan bintang seukuran kota. Jika ini adalah langit berbintang, para pemuja suci yang kuat akan mampu melakukan hal yang sama dengan kekuatan penuh mereka juga. Itu seperti menghancurkan kota dengan satu serangan pedang. Masalahnya adalah mereka tidak berada di langit berbintang tetapi di kota. Meskipun sangat tinggi, tembakan Xiao Chen masih meledakkan bintang. Semua orang merasa bahwa ini terlalu dibesar-besarkan dan mengejutkan. Ini terutama terjadi ketika Xiao Chen adalah seorang pemuja bintang. Eselon atas yang telah melihat dunia semuanya terkejut dan terkejut. Satu-satunya yang bisa mempertahankan ketenangannya adalah Markis Naga Terbang. Raja Yu menyaksikan semua ini dengan putus asa di lapangan latihan. Kemudian, ekspresinya terdistorsi. Raja Yu melotot ke Xiao Chen dan berseru, "Dasar ular. Tidak heran kau ingin berkompetisi dalam memanah. Ternyata kau memiliki alat jiwa. Dasar petani rendahan, beraninya kau bersekongkol melawan raja ini." Xiao Chen memegang busurnya dan berdiri tegak. "Pikirkan apapun yang kau mau. Namun, kau kalah. Itu saja. Raja Yu, kau tidak boleh begitu tidak tahu malu." Sebelumnya, ketika semua orang menggunakan busur yang sama, keterampilan memanahmu jelas lebih lemah. Long Hua membela Xiao Chen dengan marah. Dia telah melihat semua yang terjadi dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Murid-murid klan Long lainnya berpikir sama dengan Long Hua. Namun, penghalang di hati mereka mencegah mereka melakukannya. Mereka terlalu malu untuk berbicara untuk Xiao Chen. Bahkan sekarang, Raja Yu masih ingin membantah kemenangan itu. Sebenarnya, tidak ada gunanya melakukannya lagi. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia kalah. Apakah Raja Yu bersedia mengakuinya atau tidak, dia kalah. Lebih jauh lagi, itu adalah kekalahan yang menghancurkan. Baik itu kehormatan atau alasannya, dia kehilangan semuanya dalam kontes ini. Raja Yu yang menyendiri dan mempesona jatuh ke dasar. Meskipun kekuatan Raja Yu masih mencengangkan, dia tidak lagi mendapatkan pemujaan atau rasa hormat semua orang. Monarch Yu sekarang hanyalah orang biasa, orang yang agak tidak tahu malu, sebenarnya. Pertama, Monarch Yu melanggar aturan dan mengeluarkan Daotul yang diwariskan. Sekarang, dia menolak untuk mengakui kekalahan dan bahkan menggunakan kata-kata kasar. Dia tidak pasrah dengan kekalahannya dan tidak lagi menunjukkan keanggunan. Monarch Yu berubah menjadi orang asing yang tidak dikenali oleh siapapun. Enyahlah, Monarch ini tidak kalah. Keterampilan terbaik Monarch ini adalah pedang. Kalahkan pedang di tanganku terlebih dahulu. Monarch Yu mendengus dingin. Kemudian, dia menghunus pedangnya dalam sekejap. Niat pedang melolong seperti angin. Ekspresi Long Hua sedikit berubah saat dia bergerak cepat. Niat pedang Monarch Yu hampir melukainya. Xiao Chen dengan lembut mendorong dengan kakinya dan membuka jarak, menyingkirkan Gatsadol Bow saat dia melakukannya. Niat pedang Monarch Yu sangat kuat. Itu berisi kekuatan dinasti tirani yang tak terbayangkan. Niat pedang yang melonjak menyapu seperti lautan api. Monarch ini tidak akan kalah. Monarch Yu tampak muram saat dia melompat ke udara dan menusuk dengan pedangnya. Cahaya api keluar dari ujung pedang, tampak menusuk seperti matahari yang menyala-nyala. Ini adalah teknik pedang api surgawi yang terkenal dari klan kerajaan dinasti Yanwu. Kerabat kaisar, yang berbagi garis keturunan klan kerajaan dinasti Yanwu, memiliki ketertarikan yang kuat terhadap atribut api. Selain beberapa pengecualian khusus, sebagian besar akan memilih untuk mengolah teknik kultivasi yang dikaitkan dengan api. Dengan bantuan dari garis keturunan mereka, orang-orang ini dapat mencapai lebih banyak sambil melakukan lebih sedikit, mengolahnya jauh lebih cepat daripada orang biasa. Para kultivator garis keturunan kerajaan akan memiliki pemahaman dan penggunaan teknik kultivasi yang dikaitkan dengan api yang lebih kuat. Ujung pedang Monarch Yu menunjukkan efeknya saat meledak dengan kekuatan api tanpa hambatan. Begitu ujung pedang menyala,
niat pedang menyebar seperti percikan api. Niat pedang meledak di depan Xiao Chen. Tidak ada cara untuk menghindar sama sekali. Keduanya sudah menggunakan energi jiwa mereka. Mereka hanya bisa menggunakan energi esensi sejati, teknik bela diri, dan keterampilan mereka yang lain untuk bertarung. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menghadapi teknik pedang yang dikaitkan dengan api yang begitu kuat. Itu sedikit mengejutkannya. Dia tidak dapat menemukan cara yang tepat untuk mengatasinya untuk saat ini. Sambil memegang pedang tirannya, Xiao Chen bergerak mundur saat dia bertarung. Sejak meletus, Monarch Yu tidak berhenti sama sekali. Api meraung tanpa henti ke sekeliling. Mereka meledakkan lubang dalam di tanah bor, yang diperkuat oleh formasi. Pedang api surgawi, 9 naga melambung. Monarch Yu berteriak, dan energi esensi sejati mengalir deras ke seluruh tubuhnya. 9 naga api yang lincah dengan kekuatan dinasti muncul satu demi satu, terus-menerus mengelilinginya. Gerakan ini, ketika para anggota eselon atas kediaman Markis melihat gerakan ini, mereka sedikit terkejut. Mereka merasa bahwa segala sesuatunya tampaknya telah di luar kendali. Begitu 9 naga api yang menakutkan itu muncul, api menyala di seluruh tempat latihan karena suhu yang mengerikan. Tidak ada uap air yang tersisa di udara, yang berubah menjadi gersang. Suhu yang mengerikan. Pada saat yang sama, cairan dalam tubuh Xiao Chen juga mulai menguap dengan cepat. Sebelum gerakan ini diluncurkan, rasanya seperti akan membunuh. Xiao Chen tidak berani ceroboh. Dia mengedarkan mantra ilahi bulu es, dan tubuhnya menjadi seperti es. Bulu-bulu es muncul di sekitarnya, melayang seperti badai salju bulu angsa. Suhu sekitar sedikit menurun. Monarch Yu, yang mengeksekusi 9 naga melambung di depan, sudah terbang ke langit. Di sana, dia bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Saat api menyala, dia tampak seperti matahari yang menyala-nyala. Monarch Yu memantulkan matahari yang benar-benar menyala di langit, bersaing dalam kecerahan dan membuatnya tampak seperti ada 2 matahari. Kemudian, dia dengan marah mengarahkan pedangnya ke Xiao Chen. Langit di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap, meninggalkan matahari yang bersinar terang. Cahaya ini menumpulkan kelima indera, mencegah seseorang membedakan apakah matahari di langit adalah matahari yang benar-benar menyala-nyala atau Monarch Yu dengan 9 naga api di sekelilingnya. Itu sangat luar biasa. Wosh! Saat Monarch Yu menunjuk dengan pedangnya, cahaya pedang seperti naga terbang keluar dari matahari, membakar semua cahaya. Cahaya pedang yang melesat ke arah Xiao Chen mengandung niat pedang puncak Monarch Yu, kekuatan dinasti, dan energi atribut api yang mengerikan. Teknik kultivasi Monarch Yu mendukung cahaya pedang, memungkinkan energi atribut api itu mengeluarkan kekuatan yang setara dengan energi dao besar api. Cepat, cahaya pedang itu sangat cepat, tiba di Xiao Chen hampir dalam sekejap. Xiao Chen mengeksekusi langkah naga petir hingga batasnya, dengan cepat menghindar saat cahaya listrik berkedip. Boom, boom, boom. Siapa yang tahu, serangan pedang ini hanyalah permulaan. Ada total 9 serangan pedang, masing-masing lebih cepat dari yang sebelumnya. Serangan pedang terakhir hampir memaksa keluar sayap ilahi naga azure milik Xiao Chen. Sudah ada kekuatan seperti itu tanpa menggunakan energi jiwa. Jika itu mengandung energi jiwa, bahkan mungkin ada peningkatan kualitatif dalam kekuatan 9 serangan pedang ini. Setelah 9 serangan pedang, seluruh tanah latihan menjadi reruntuhan, penuh dengan lubang. Tanah retak, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menutupi langit dan matahari. Xiao Chen, mati. Ketika Monarch Yu melihat bahwa Xiao Chen berhasil menghindari gerakannya, dia menjadi marah. Star Venerate Wheel milik Monarch Yu menyapu keluar dari dahinya, bersama dengan kekuatan dinasti yang besar. Gendang kuno terdengar samar-samar, bersama dengan lagu-lagu kisah puitis, saat Star Venerate Wheel milik Monarch Yu mengeluarkan beberapa akumulasi tak terbatas dari sebuah dinasti kuno. Ini adalah perlindungan yang diberikan keberuntungan dinasti kepada para pengikut klan kerajaan di wilayahnya. Jika garis keturunan bangsawan Monarch Yu cukup murni, dia benar-benar bisa mengeluarkan sebagian kecil dari akumulasi kuno di bawah tanah dinasti. Boom! Star Venerate Wheel ini mengandung kekuatan kuno dan terasa kokoh. Kemanapun ia lewat, batu-batu besar di jalan langsung berubah menjadi abu, menghilang. Xiao Chen tidak menunjukkan kelemahan apapun.
Segel naga di soul pool-nya berkedip. Kemudian, dia menggunakan kehendak jiwanya, yang mengandung Azure Dragon's Dragon Might, untuk beradu tanpa rasa takut. Bang, bang, bang. Kedua kehendak jiwa itu bertabrakan dengan keras, menghasilkan ledakan besar. Seluruh kediaman Markis berguncang hebat. Gelombang kejut bahkan mencapai kota. Bangunan-bangunan di kota itu tidak seperti yang ada di kediaman Markis, yang diperkuat oleh formasi. Aura keduanya menyebar di udara. Gelombang kejut menyapu, meledakkan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya. Ini, tidak lagi terasa seperti pertarungan antara Star Venerate. Aura yang mengerikan. Ini lebih seperti dua Holy Venerate yang bertarung. Satu-satunya perbedaan adalah kurangnya Holy Venerate Will. Xiao Chen ini benar-benar luar biasa. Dia beradu kekuatan dengan Monarch Yu di wilayah dinasti Yanwu, dan dia tidak akan kalah. Kekuatan naganya benar-benar tak terduga. Apa sebenarnya itu? Namun, sampai sekarang, Xiao Chen hanya bertahan secara pasif. Jika dia tidak membalas, Monarch Yu akan membuatnya kelelahan. Banyak ahli tersembunyi dari kediaman Markis semuanya terbang keluar. Orang-orang ini dengan hati-hati mengamati pertarungan sengit keduanya di udara. Niat pedang dan niat pedang yang melonjak beradu di seluruh lapangan latihan. Sosok keduanya melintas, bergerak sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak meninggalkan bayangan. Dang, 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 pedang dan pedang beradu. Dengan setiap benturan, suara keras dan renyah terdengar, menggulung awan di langit. Langit berubah warna, angin bertiup, dan awan melonjak. Saat bertarung dalam dinasti, orang-orang dari garis keturunan kerajaan akan memiliki keuntungan bawaan dalam generasi yang sama. Xiao Chen tidak hanya mampu bertahan meskipun mengalami kerugian ini, tetapi bahkan menebus kultivasinya yang lebih lemah, yang satu tingkat lebih rendah dari Monarch Yu. Monarch Yu juga seorang jenius yang kuat, seorang jenius iblis yang mampu bertarung di atas tingkat kultivasinya. Dia bukan ahli Star Venerate biasa. Sepanjang jalan, dia memiliki banyak sumber daya untuk menstabilkan setiap tingkat kultivasi. Akumulasinya dalam dan luas, jauh dari apa yang dapat dicapai orang biasa. Sebagai kerabat kaisar, dari semua hal yang tidak dimiliki Monarch Yu, sumber daya bukanlah salah satunya. Namun, sekarang, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa akumulasi kultivator independen tanpa sekte dan faksi ini bahkan lebih kuat, lebih luas, dan lebih dalam daripada milik Monarch Yu. Meskipun Xiao Chen awalnya tampak seperti dia tidak akan bertahan, saat dia menghadapi Monarch Yu, dia menjadi semakin tenang dan lebih rileks. Aku tidak akan kalah. Aku sama sekali tidak akan kalah dari naga berdarah campuran sepertimu. Monarch Yu melotot marah, tampak gila saat rambut panjangnya berkibar berantakan. Semakin besar kerugian Monarch Yu, semakin gila dia jadinya. Dia terus mengirimkan serangan pedang secara sembrono. Xiao Chen tidak mau habis-habisan dengan orang seperti itu. Itu sama sekali tidak sepadan. Jadi, dia menunggu untuk melihat berapa lama Monarch Yu bisa mempertahankan tindakan gila ini. Xiao Chen diam-diam mulai mengeksekusi dunia biasa yang seperti mimpi, teknik pedang yang dia pahami dari jurus pertama teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, mematahkan dunia biasa. Saat dia mundur, cahaya pedang menari-nari. Cahaya pedang yang bergoyang dari pedang ungu aneh itu berubah menjadi ilusi yang bermain di mata Monarch Yu, diam-diam menciptakan mimpi. Aku adalah kerabat kaisar. Aku sama sekali tidak akan kalah. Monarch Yu menjadi semakin mengamuk, tampaknya mempertaruhkan nyawanya untuk mengeluarkan gerakan yang akan melukai mereka berdua. Xiao Chen mendengus dingin dan melakukan gerakan pertamanya. Mimpi sebagai pedang. Xiao Chen menarik semua cahaya pedang di udara dan mengubahnya menjadi cahaya pedang ungu yang indah. Kemudian, dia menerobos gerakan pedang Monarch Yu dalam sekejap. Krak, 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 serangkaian suara renyah yang tak berujung seperti pedang harta karun yang hancur terdengar. Cahaya pedang ungu yang indah itu tampak nyata dan palsu pada saat yang sama, seperti mimpi atau fantasi. Ketika itu terpantul di mata Monarch Yu, itu mengaktifkan alam mimpi yang ditinggalkan Xiao Chen dalam dirinya. Mata Monarch Yu menjadi berkaca-kaca saat dia berdiri diam. Namun, cahaya pedang ungu itu tidak berhenti. Itu menembus baju besi indah yang dikenakan Monarch Yu dan tindakan perlindungan yang ditinggalkan para ahli di tubuhnya, menusuk ke dadanya.
Cahaya pedang ungu tampak seperti tombak panjang dan kokoh yang menjepit Raja Yu ke udara dan menahannya tidak bergerak.